Kalau saya boleh ya meminta kepada aparat keamanan, nanti kalau seandainya hal-hal seperti ini bakal terjadi, kalau bisa ya dari pihak Kapolsekmu sering patroli aja seperti itu. Kemudian saya juga mengharapkan sebagai kepala desa, ini mungkin juga hal-hal ini terjadi karena kurang kegiatan. Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah untuk selanjutnya ya di desa kita tolong nanti diberikan kesempatan pada remaja untuk mengadakan pelatihan atau hal-hal yang bisa menambah penghasilan atau kegiatan para remaja yang berdampak positif Pak. Iya. Dan saudara, saya bersama dengan Bupati Rejang Lebong, Pak Ahmad Hijazi. Terima kasih Pak telah memberikan waktunya untuk program Aiman. Pak Ahmad, saya berkeliling-keliling di daerah Bapak di Rejang Lebong, terutama di Padang Olak Tanding dan sekitarnya Pak. Ada banyak cerita di sana, terutama soal kriminalitas. Ada jalur Texas, ada kasus yang baru kita dengar, kasus Yuyun. Apa yang sebenarnya terjadi di Padang Olak Tanding dan Rejang Lebong? Pada dasarnya daerah Rejang Lebong itu daerah yang makmur, khususnya di Padang Olak Tanding. Padang Olak Tanding itu daerah perkebunan yang sangat luar biasa. Kopi saya lihat banyak Pak ya? Kopi, karet, sawit, ditambah dengan yang lain-lainnya gitu. Nah kalau dibilang terjadi daerah kriminal, saya kira kriminal di mana saja ada. Tapi ini brutal, artinya satu, kita melihat bahwa kita mendengar ada jalur Texas di situ, di mana ada pembegalan yang sering, meskipun sekarang diklaim oleh Kapolseknya sudah berkurang jauh. Dan belum lama kita mendengar ada kasus Yuyun di mana ada seorang perempuan masih di bawah umur diperkosa oleh 14 orang sekaligus. Saya kira saya kembali mundur dulu ke belakang. Saya kan pernah jadi bupati. Nah setelah saya jadi bupati, alhamdulillah dibimbing Yang Maha Kuasa, boro-boro pembegalan motor pun tidak pernah hilang. Setahun yang lalu masih ada kejadian Pak, Kapolsek cerita ada polisi. Setelah itu, setelah saya selesai 4 bulan, itu mulai bergerak kembali. Setelah 2005 berarti Setelah Pak? 2005. Bapak kan 2000 sampai 2005. Bergerak lagi kejahatan-kejahatan itu. Ini kurang pendekatan. Pendekatan daripada pemerintah daerah kepada masyarakat. Apa yang harus dilakukan Pak? Ya, pendekatan macam-macam pendekatan. Pendekatan budaya, pendekatan akhlak. Ya. Kalau dikatakan bahwa itu miskin, tidak terlalu miskin daerah saya. Saya orang sana asli. Jadi Bapak katakan tadi pendekatan, maksudnya pendekatan seperti apa? Karena kan banyak sekali mereka di sana, kemudian ada banyak kelompok dan jaraknya jauh-jauh Pak. Pendekatan kultural, pendekatan akhlak, Itu yang pendekatan Bapak, hukum. itu yang Bapak nilai kurang. Itu saya lakukan sekarang. Dan kurang kemarin. Ya, sekarang sudah saya siapkan itu. Pendekatan akhlak saya siapkan yaitu kota religius. Jadi saya ikat, saya ajak kerjasama Kemenak, Stein atau IAIN, para dai dan ormas Islam. Nah ini kita akan masuk desa dan juga kita akan membangun pam swakarsa di setiap desa untuk mengantisipasi ini. Memang kita tidak menutup mata selama ini akan terjadi. Sampai kemarin kita dengar ada pemerkosaan. Ini pertama kali yang terjadi. Kebetulan perkosaan di Rejang Lebong ini sangat luar biasa. Saya juga punya catatan Pak di Rejang Lebong. Saya mulai dari kasus Yuyun. Pelaku dari kasus Yuyun itu adalah orang-orang yang putus sekolah. Dan saya punya catatan di sini, angka partisipasi sekolah dasar di Padang Olak Tanding terutama, Kabupaten Rejang Lebong, ya, itu yang terendah 2012. Nomor 1 terendah dari seluruh Bengkulu. Meskipun ada kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Ada permasalahan pendidikan di sini yang terjadi di Rejang Lebong. Ya, itu tadi, karena pemerintah daerah sengaja mendiskriminasi wilayah itu. Pemerintah daerah maksudnya siapa Pak? Bupati. Bapak menyalahkan bupati yang Saya berani bertanggung jawab. Karena bupati selalu pidato. Itu bukan wilayah saya. Itu bukan daerah saya. Tidak ada famili saya di sana. Bupati yang dulu? Bupati yang dulu, bukan saya. Saya kan putra sana. Masa yang melakukan itu sebagai seorang putra daerah? Bapak sekarang baru 80 hari jadi bupati? Baru 80 hari. Boleh dilihat action saya di sana. Nanti insya Allah setelah lebaran saya akan ada selalu di tiap-tiap desa. Itu kerjaan saya nanti selama saya jadi bupati. Contoh Pak untuk kasus Yuyun. Itu kita lihat masuknya saja jauh dari jalan raya, ada 10 km, kurang lebih hampir setengah jam menuju ke sana. Desa-desanya jauh, ya. Apa yang Bapak lakukan terkait dengan ini? Karena saya menuju ke sana, ke sekolahnya saja susah, infrastrukturnya payah, kemudian pulang sekolah anak-anak terancam. Apa yang Bapak akan lakukan? Maka saya katakan membangun PAM Swakarsa. Dari warga desa? Dari warga desa, PAM Swakarsa setiap desa. PAM Swakarsa itu akan isinya itu
tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita. Sudah dimulai, Pak? Baru saya persiapkan dengan Perbup. Jadi sebelum ini terjadi saya sudah mempersiapkan itu. Bapak melihat itu titik lemah. Saya lihat itu titik lemah. Dan sekarang Pak Bupati menjamin bahwa tidak ada begal lagi di sana. Insya Allah. Dan kemudian kasus-kasus seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Kalau menjamin tidak ada lagi, saya terlalu berlebihan. Karena kasus seperti ini sejak zaman dulu, zaman nenek moyang kita sudah ada. Tapi kita berusaha menekan seminimalisirnya. Seminimal mungkin tidak terjadi. Bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan, kita kerjasama dengan FKPD. Kita kerjasama dengan seluruh elemen. Dan insya Allah kita bekerja pada seluruh masyarakat desa. Sangat mudah untuk membeli tuak, Pak, di sana? Saya kira tidak. Dari Tua mana itu mereka datangnya mendapat dari luar, dari daerah Lubulingga. Di sana tidak ada toko tua. Di sana tidak ada orang tua. Mereka harus ke Sumatera Selatan, Lubuk Ke Linggau, Sumatera meskipun Lubulingga, dekat ya. sangatnya dekat hanya 12 kilo jaraknya. Mereka beli di sana. Tidak ada toko tua, boleh kita cek di sana. Tuak kan dari Tua itu asal Pohon kata aren. dari daerah. Pohon aren kan banyak petani juga, banyak petani aren di sana, Pak. Bapak cek tidak ada sama sekali tuak yang dijual di sana. Tidak ada jual tua di sana. Hanya kebetulan ini terjadinya seperti ini. Tapi ini saya kira bukan hanya secara komprehensif, tapi saya lebih melakukan pendekatan akhlak. Akhlak yang lebih diutamakan. Kalau akhlaknya bagus, saya kira tidak akan terjadi. Apa yang bisa dibayangkan Kabupaten Rejang Lebong termasuk Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sekarang jadi perhatian di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, saya akan berusaha membangun akhlak akidah ini dan membangun ekonomi. Ya, sebagai saya katakan bahwa Rejang Lebong kota pendidikan, Rejang Lebong kota pariwisata, dan Rejang Lebong kota religius. Ini kan salah satu upaya saya untuk membangun daripada segala lini, membangun untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Rejang Lebong ini. Dan Rejang Lebong ini bukan sekarang dikenal orang. Dunia mengenal Rejang Lebong. Emas Monas dari Rejang Mas Lebong. Monas dari Rejang Lebong. Tidak bisa dimungkiri. Iya. Mudah-mudahan terkenal dari sisi positifnya, tidak Insya Allah. terkenal dari sisi negatif seperti Kalau sekarang. negatif ini kita terima. Dan tidak boleh terulang dimanapun. Insya di muka Allah. bumi ini. Ya, saya janjikan insya Allah tidak akan terulang lagi ini. Mudah-mudahan. Terima kasih Bupati Rejang Lebong, Pak Ahmad Hijazi, 2016-2021 Bupati Rejang Lebong. Terima kasih, Pak. Tak perlu ada kejadian serupa, apalagi yang sama. Tak bisa kita diam atas peristiwa yang terjadi. Kasus kejahatan seksual bukan sekadar tugas polisi, jaksa, hakim untuk menindak dan memprosesnya. Tapi kita yang diam saat melihat ada potensi nyata di depan mata. Kita mempertanyakan kita, sudah sejauh mana peduli terhadap sesama? Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa.